Kembali di Corporate Action, kita masih berbincang bersama Presiden Direktur XL Axiata, Ibu Dian Siswarini. Bu Dian, Iya, Mas Rudi. ini kalau bicara soal penghargaan, tahun ini rasanya udah ada beberapa penghargaan yang diterima oleh XL ya. Ada soal ACGS kalau saya nggak salah. Betul. Oke, ini apa maknanya bagi XL? Tentu saja penghargaan ini sangat membanggakan buat kami semua karena ini penghargaan bukan cuma penghargaan dalam negeri ya, ini penghargaan di ajang internasional di Asia Corporate Governance Scorecard. Jadi tentunya penghargaan ini adalah pengakuan bagi keberhasilan kami dalam menjalankan efisiensi, kemudian juga dalam menjalankan layanan pelanggan dan juga dalam menjalankan a good corporate governance. Penghargaan ini akan kami pakai sebagai pemecut lagi untuk membuat layanan kami lebih baik, untuk membuat operasional kami lebih lancar, dan tentu saja untuk membuat para shareholder kami tetap menjadi pemegang saham XL. Oke, nah ini kalau kita bicara soal pelayanan, soal pertumbuhan, soal pembangunan infrastruktur atau penambahan dan segala macam, ini capex yang disiapkan oleh XL sampai berapa? Kalau tadi ya tiap tahun itu adalah 7,5 triliun capex yang kami siapkan. Dari 7,5 triliun itu terbesarnya adalah untuk pembangunan jaringan. Ya, jadi untuk pembangunan jaringan atau network XL, dan pembangunan jaringan tersebut difokuskan untuk pembangunan jaringan layanan data, dan untuk area geografisnya fokusnya adalah untuk luar Jawa atau di pulau-pulau lain selain Pulau Jawa ya, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Oke, itu kenapa difokuskan ke sana, Bu Dian? Pertama adalah kami lihat kalau di Jawa memang coverage atau cakupan dari layanan para operator itu memang sudah boleh dibilang sudah hampir blanket coverage ya, sudah bagus. Kemudian di Jawa itu kompetisi luar biasa karena semua pemain itu ada dan berkompetisi secara sengit di Jawa. Nah, sehingga kami memilih keluar Jawa yang memang tidak semua operator itu mempunyai layanan di sana. Yang pertama itu, kemudian juga kami lihat bahwa di luar Jawa itu secara market merupakan market yang sekarang ini sedang tumbuh dengan pesat, ya, tumbuh dengan pesat. Kemudian juga kalau kami lihat dari sisi penetrasi smartphone 4G di luar Jawa juga sekarang sudah tinggi ya, sehingga memberikan layanan 4G untuk masyarakat di sana sekarang adalah merupakan waktu yang sangat tepat. Oke, ini karena Ibu tadi sempat nyebut-nyebut soal para pemain di telekomunikasi ini secara jumlah pelanggan, koreksi kalau saya salah Ibu ya, ini XL nomor 2 ya di Indonesia? Ya, sekarang itu kami nomor 2 di Indonesia, betul. Untuk pelanggan seluler ya. Oke, nah ini apakah XL masih fokus pada volume atau untuk menambahkan jumlah pelanggan, atau lebih ke retain, lebih ke value dan segala macam supaya pelanggan tidak beralih ke operator lain, atau bagaimana? Ya, sebetulnya sejak lama fokus kami adalah bukan terhadap jumlah pelanggan ya, karena cara menghitung jumlah pelanggan itu sebetulnya bisa berbeda antara satu operator dan operator yang lain. Ya, jadi kalau menurut kami yang paling penting adalah dari value yang kami dapat dari pelanggan tersebut, ya, dari revenue, kemudian juga dari profit yang kami dapatkan, sehingga tidak hanya akuisisi pelanggan baru yang penting, tetapi tadi yang dikatakan bagaimana meretain mereka, bagaimana memberikan value yang lebih sehingga mereka tetap stay terhadap layanan XL, dan juga mereka akan lebih lagi memakai layanan yang kami berikan. Jadi misalnya untuk layanan data, bagaimana mereka itu mengkonsumsi layanan data dan memakai konten atau aplikasi-aplikasi yang lebih beragam, sehingga itu stickiness mereka terhadap layanan XL lebih meningkat. Oke, ini kalau bicara soal revenue ini laba XL ditargetkan sampai berapa tahun ini, Bu?
Nah ini Mas Rudi ya, tahun ini memang kita sebut unprecedented situation ya. Jadi Oke. sebetulnya tidak ada yang bisa meramalkan apa yang terjadi di tahun ini Oke. ya, karena kita masih lihat apa namanya pergerakan krisis karena COVID-19 ini masih berubah dari waktu ke waktu. Oke. Jadi untuk tahun ini kami memang tidak bisa memberikan proyeksi mengenai profit ataupun revenue growth yang akan kami targetkan. Oke. Kalau dari segmen pasar sendiri, ini kalau Excel sebetulnya fokusnya kemana, Bu? Kami mempunyai strategi dual brand, ya. Jadi mungkin Mas Rudi kenal brand kami adalah brand XL yang memang sudah kondang dari zaman dahulu kala. Ya. Tapi juga ada brand lain yang kami fokuskan sejak 3 tahun terakhir ini, yaitu brand Axis, di Oke. mana brand Axis tersebut difokuskan terhadap segmen youth, ya, atau anak muda. Nah, kalau brand XL itu difokuskan untuk pegawai profesional. Oke. Dua brand ini yang kami mainkan di market, sehingga cara komunikasi kami, produk kami, service kami juga itu kami sesuaikan dengan kebutuhan ataupun keinginan dari kedua segmen tersebut. Oke. Bu Dian, ini kalau kita bicara soal sesuatu yang tidak bisa diprediksi, ya waktu ke depan itu memang nggak ada yang bisa diprediksi kan. Tapi artinya gini, di situasi yang seperti sekarang, apakah strategi atau aksi korporasi dari XL akan lebih menyesuaikan atau beradaptasi pada situasi, atau juga tetap akan melakukan ekspansi? Kalau untuk tadi capex yang kami sudah persiapkan itu akan kami tetap eksekusi, ya, akan kami tetap laksanakan. Oke. Yang yang dimodifikasi adalah salah satunya adalah area untuk pembangunannya, karena disesuaikan dengan tumbuhnya pocket traffic yang baru. Oke. Nah, yang harus kami lihat adalah bahwa kita tidak tahu kapan krisis ini akan berlangsung, sampai kapan, sehingga memang kami harus juga mengetatkan ikat pinggang dalam hal cost management, cost control. Itu yang kami lakukan di dalam perusahaan, bagaimana menjalankan operational excellence sehingga kita masih bisa preserve cash, kita bisa lebih efisien dalam hal memberikan layanan, dalam hal menjalankan operasional perusahaan. Baik. Bu Dian, terima kasih banyak Bu sudah berbagi bersama kami di Corporate Action. Sama-sama.